Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore, selamat malam. Hari ini Selasa 12 Oktober 2021. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Kita awali dalam doa. Bapa di surga, segala puji, hormat, syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Kami bersyukur ya Bapa atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu sepanjang hari. Engkau juga mencukupkan segala apa yang kami perlukan, dan tiba saatnya Tuhan kami mau belajar sebagian kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu. Biarlah kebenaran-kebenaran firman ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan jana pemberitaan ini dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang percaya yang benar seharusnya memiliki ketergantungan yang sangat kuat pada pribadi Tuhan. Ya, yang beberapa waktu yang lalu pernah saya katakan bahwa salah satu ciri orang percaya yang benar, orang percaya yang bertumbuh dalam kedewasaan rohani, mereka adalah orang-orang yang memiliki ketergantungan yang kuat pada Tuhan, pada Allah Bapa. Artinya, kerinduan orang-orang seperti ini untuk mereka bisa bersekutu dengan Tuhan, untuk bisa membangun intimasi dengan Tuhan. Bagaimana mereka bisa mendengar suara Tuhan lewat berbagai cara, ya, baik itu lewat doa pribadi, mendengarkan khotbah, ya, ini harusnya sangat kuat. Orang-orang seperti ini memiliki kerinduan yang sangat kuat, yang seringkali Alkitab ibaratkan bagaikan rusa merindukan air. Ya, demikian juga jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Di dalam Mazmur pasal 42 ayat 2 dikatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jadi rusa itu seringkali diibaratkan sebagai salah satu binatang atau hewan yang ketergantungannya akan air itu sangat besar. Ya, dan ini seringkali dipakai dalam Alkitab. Dan ini tuh menggambarkan bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang percaya juga memiliki hal yang demikian. Jadi ketergantungan kita akan Tuhan itu begitu kuat. Ya, seolah-olah kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita tidak bisa melupakan dalam satu hari pun tanpa bersekutu dengan Tuhan. Baik itu lewat doa pribadi, mendengarkan khotbah, membaca Alkitab. Itu satu bentuk bahwa orang seperti ini ingin selalu membangun persekutuan dengan Tuhan. Ya, jadi jangan kita mengatakan aku mengasihi Engkau Tuhan, aku merindukan hadirat-Mu, tapi di satu sisi tidak pernah menyediakan waktu untuk doa ada di kaki Tuhan. Tidak pernah ada keinginan yang kuat untuk mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab. Ini orang-orang yang hanya menyukakan hati Tuhan, tetapi hanya di mulut saja, yang tidak diikuti dengan tindakan nyata. Ya. Jadi mestinya Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang percaya mestinya harus merasa tidak lengkap atau kurang lengkap kalau dalam sehari ini kita tidak mendengar suara Tuhan. Ya, tentu bukan secara audible yang bisa kita dengar, tetapi paling tidak kita ada saat teduh. Nah, ini yang mau saya katakan. Ada saat teduh yang selalu kita kerjakan, yang selalu kita lakukan. Bahkan mungkin kita tidak mengucapkan sepatah kata pun, tapi kita ada di hadirat Tuhan. Kita ada di hadirat Tuhan, kita seperti meditasi. Dan biarlah Roh Kudus yang akan berbicara. Ya, ini tentu tidak bisa kita melakukan dengan serta-merta bisa klik atau bisa
nyambung, pasti perlu waktu yang cukup panjang, ya, dibiasakan dan dilatih. Jadi kerinduan seperti ini, kerinduan kita akan Tuhan itu hendaknya jangan dilandasi karena kita dalam keadaan yang kepepet, dalam keadaan yang mendesak, dalam keadaan yang tidak nyaman, ya, sehingga kita memerlukan Tuhan. Nah, ini kurang pas, ya. Dan Tuhan tahu kapan kita merindukan hadiratnya. Tuhan tahu kapan kita merindukan persekutuan dengan Dia, Bapa di surga ini, dengan hati yang tidak tulus. Tuhan tahu kapan kita masuk hadirat Tuhan dengan hati yang tidak tulus, dan kapan kita hadir dalam hadirat Tuhan dalam hati yang tulus. Tuhan tahu. Maka kita tidak boleh main-main, ya, tidak boleh main-main, ya. Seperti yang saya katakan, lebih baik kita duduk diam di kaki Tuhan, bahkan mungkin tidak mengucapkan sepatah kata pun, ya, artinya tidak mengucapkan permintaan atau apapun. Kita hanya memuji, haleluya, haleluya, angkat pujian yang membuat kita bisa merasa nyaman, ya. Jadi pemazmur ini mengatakan, ya, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Nah, ini harus kita bangun. Kita harus memiliki perasaan seperti ini. Ayat 3 katakan, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ini tentu orang-orang yang memiliki pengalaman atau perjalanan yang panjang berjalan bersama Tuhan. Orang yang sudah terlatih, terbiasa membangun intimasi dengan Tuhan. Sampai dia berani mengatakan bahwa kepada Allah yang hidup. Kepada Allah yang hidup. Ini tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Untuk orang percaya mengatakan Allah yang hidup tidak mudah. Ya, tidak mudah. Karena kalau orang yang bisa mengatakan Allah itu hidup, Allah itu nyata, pasti itu akan bisa dilihat dari peragaan hidupnya, ya, dilihat dari peragaan hidupnya. Kalau orang percaya itu begitu meyakini bahwa Allah itu hidup, Allah itu hadir di dalam hidup kita, dia pasti akan menggelar hidup yang tidak jauh. Artinya apa? Dia tidak mudah berbuat dosa, tidak mudah melukai sesama. Karena apa? Di dalam benaknya, di dalam batin, dalam jiwanya, dia meyakini bahwa Allah yang aku sembah, Allah yang hidup, dan dia hadir di tengah-tengah kita, menyertai orang percaya. Ya, ini harus menjadi keyakinan kita. Ya. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ini kan menunjukkan bahwa dia benar-benar orang, sosok yang merindukan untuk bisa senantiasa bersekutu dengan Tuhan, dengan Allah. Ya. Ayat 4, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allah? Ya. Ternyata orang ini mungkin dia mengalami persoalan hidup, mereka mengalami pencobaan di dalam hidupnya yang begitu berat, ya. Dan orang-orang sekitar melihat, dia melihat orang itu kok sepertinya tidak pernah lepas dari masalah, tidak pernah lepas dari beban kehidupan, ya. Dan banyak orang mengatakan, loh, jangan-jangan kamu tidak memiliki Allah yang hidup. Ya. Orang meragukan apakah orang seperti ini dia punya Allah. Kalau memang dia memiliki Allah yang hidup, mengapa Allahnya tidak menolong dia? Nah, ini yang seringkali dihadapi orang percaya. Ya, jadi ketika kita mengalami masalah, dari satu masalah, ya, belum selesai ada masalah lain, ya, nanti belum selesai ada lagi problem yang lebih besar. Dan orang melihat, loh,
orang ini kok sepertinya tidak pernah lepas dari masalah hidupnya. Apakah dia tidak memiliki Allah? Kalau dia memiliki Allah, kemana Allahnya? Mengapa Allah yang disembahnya tidak menolongnya? Ini pasti ada pertanyaan seperti itu. Jadi banyak orang meragukan apakah dia orang yang benar, orang dia memiliki Allah yang hidup. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita jangan merasa kecil hati. Ya, sekalipun kita sudah berjuang untuk membangun intimasi dengan Tuhan, ya, kita mau terus berjuang untuk hidup benar di hadapan Tuhan, tetapi ternyata keadaan kita hanya seperti itu, ya. Bahkan kalau dilihat secara kacamata jasmani, kita cenderung bisa dikatakan orang yang dalam kekurangan, ya, orang yang dalam keterbatasan. Tapi jangan kita merasa kita ditinggalkan Allah. Jangan kita merasa ditinggalkan Tuhan. Ya, dikatakan air mataku menjadi makananku siang dan malam. Artinya penderitaan, keluh kesah itu seperti tidak pernah lepas dari hidupnya. Makananku, ya, penderitaan itu sepertinya selalu hadir dalam hidupku, baik siang maupun malam. Ya, maka dikatakan karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allah? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan melihat kalau memang orang percaya itu dianggap sudah cukup dewasa dalam kerohaniannya, ya, sudah cukup dewasa, maka seringkali Tuhan tidak selalu campur tangan dalam persoalan orang seperti ini, karena Tuhan melihat bahwa kamu mampu menanggung beban ini. Dan memang Alkitab katakan Allah tidak mungkin memberikan pencobaan di luar kemampuan kita, tidak mungkin. Di luar batas kemampuan, tidak mungkin. Ya, ini yang menjadi pegangan kita. Jadi kalau toh saat ini Bapak Ibu sudah diizinkan oleh Tuhan dalam keadaan yang serba terbatas, serba pas-pasan, jangan mengeluh. Ya, jangan merasa bahwa Bapak Ibu sudah ditinggalkan Allah, jangan. Jangan. Tetaplah yakin bahwa Allah itu Allah yang hidup, Allah yang selalu hadir dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi memang seringkali orang percaya itu diizinkan seperti itu. Ya, sementara orang lain, ya, orang percaya yang tidak serius ke gereja, ya, dia tidak memperdulikan ibadah, apalagi tidak ada keinginan hasrat untuk membangun intimasi dengan Tuhan, tapi hidupnya nyaman, hidupnya serba kecukupan, ya, dan dilihat dari kacamata orang dunia, mereka adalah orang-orang yang menikmati damai sejahtera, ya, tapi nanti dulu, ya, nanti dulu, ya. Mazmur pasal 73 katakan mereka sebenarnya orang-orang yang seperti ditaruh dalam tempat yang licin, yang suatu saat bisa terjatuh, ya. Karena justru kalau seseorang dibawa dalam keadaan yang pas-pasan, ya, bahkan cenderung kekurangan, itu seperti Tuhan membawa kondisi ini, kita dibawa dalam suatu situasi di mana dunia itu tertutup bagi kita. Jadi nyaris kita tidak bisa menikmati keindahan dunia. Karena untuk hidup normal saja kita tidak ada. Nah, sementara orang-orang yang sepertinya dibiarkan oleh Tuhan serba kecukupan, justru disitulah, ya, dunia terbuka lebar untuk dia menikmati. Sementara dia tertutup baginya untuk menikmati hadirat Tuhan. Tertutup pintu baginya untuk menikmati hadirat Allah, ya, kan malah repot. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya, apapun keadaan kita, baik itu diberkati atau belum diberkati, jangan sampai, ya, pintu untuk masuk dalam hadirat Allah itu tertutup, jangan sampai, ya, jangan sampai. Nah,
Yang sering itu yang harus kita waspadai adalah keinginan-keinginan dunia, keinginan-keinginan kita, ya. Ya, jadi orang percaya, Bapak Ibu Saudara dan saya itu juga punya keinginan. Nah, jangan sampai keinginan-keinginan ini yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu menjadi apa? Menjadi belenggu bagi kita. Dan kita berjuang bagaimana kita mengejar hal itu. Ya, kita berjuang bagaimana kita bisa mewujudkan keinginan-keinginan itu. Yang akhirnya ini justru mencekik atau mematikan rasa lapar dan haus kita akan firman Tuhan. Jadi sepertinya dimatikan. Ya. Jadi tidak bisa dua gairah hidup dalam hidup seseorang, nggak bisa. Satu gairah untuk mencari Tuhan dengan benar dan satu gairah untuk menikmati keindahan dunia. Tidak mungkin bisa hidup bersamaan dalam diri seseorang. Ketika orang memiliki gairah yang kuat untuk menikmati keindahan dunia dan dia memperjuangkan, maka ya, gairah untuk membangun persekutuan dengan Tuhan pasti luntur, pasti pudar. Ya. Sebaliknya, ketika kita memiliki gairah yang kuat untuk membangun intimasi dengan Tuhan, kita memiliki gairah untuk hidup benar di hadapan Tuhan, maka gairah kita untuk menikmati keindahan dunia itu akan pudar. Ya. Jadi ini pertentangan dalam diri orang percaya. Ya. Nah, maka yang pernah saya katakan, kita itu sesungguhnya setiap kita itu ditawan, setiap kita itu dibelenggu oleh dua kekuatan. Apakah kita dibelenggu oleh kekuatan dunia? Ya, jadi yang ada dalam diri kita itu hasrat, yang ada dalam diri kita itu hanya ingin menuruti keinginan daging kita, ingin itu, ingin kesana. Itu seperti membelenggu. Ya. Atau kita dibelenggu oleh kehendak ilahi. Ya, ketika kita nggak ada kerjaan, agak waktu senggang, kita merenungkan, ya, meditasi 5 menit, 10 menit, atau kita membaca Alkitab. Jadi kita memang seperti sudah dibelenggu. Ya. Ayat 5. Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju, ya, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ya. Bagaimana pemazmur ini, dia pernah, ingat, pemazmur ini dia pernah mengalami mengalami situasi di mana ketika jiwanya gundah gulana. Ya, gundah gulana itu artinya dia mengalami ketidaknyamanan, yang mungkin beban hidup yang berat, masalah hidup yang membuat dia tidak nyaman. Tapi sementara dia jiwanya gundah gulana, dia berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka untuk melangkah menuju rumah Allah. Nah, inilah yang hendak ku ingat. Jadi artinya orang itu pernah mengalami hal itu, dan itu yang selalu diingat. Maka yang pernah saya katakan bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi orang percaya yang sudah berpuluh tahun itu hendaknya memiliki pengalaman rohani. Ya, pengalaman rohani harus, sehingga ketika kita lemah, ketika kita seperti tidak berdaya, kita ingat, loh, saya dulu pernah mengalami seperti itu, tapi saya bisa bangkit. Ya, persoalan saya yang saya hadapi saat ini tidak lebih berat dari persoalan saya waktu itu. Ini kan pemazmur mengatakan, inilah yang hendak ku ingat. Artinya apa? Dia pernah mengalami ini. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Ya, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ya, jadi sementara orang bersuka cita mengadakan perayaan di tengah-tengah padatnya manusia itu, orang ini dalam keadaan jiwa yang gundah gulana, dia bisa berjalan melangkah dengan kecepatan yang tinggi. Artinya apa? Dengan gairah yang kuat, dia melangkah ke rumah Allah. Jadi dia tidak memperdulikan perayaan-perayaan yang diadakan orang-orang itu. Ya, ini bisa saja berbicara dengan
perayaan-perayaan yang seperti kita saksikan, ya, pesta perkawinan lah, pertunjukan apalah, ya, yang buat orang semua tertarik untuk ke sana. Tapi orang ini tidak. Sekalipun jiwanya gundah gulana, dia tidak membuat, ya, bahwa hiburan itu sebagai pelariannya. Enggak. Ya kan sering kalau orang lagi bete, lagi gundah gulana, terus kita apa? Nyari hiburan. Cari apa? Nonton film, ya, nonton atraksi apa. Itu tuh menghibur jiwanya supaya dia tidak merasa sedih, tidak merasa susah. Dia merasakan bahwa itulah pelabuhan jiwanya untuk mendapatkan ketenangan. Nah, ini salah. Ini salah. Itu hanya ketenangan semu yang akan dia peroleh. Ya, nah ini pemasmur yang benar. Sementara dia gundah gulana, dia berjalan cepat menuju rumah Allah. Dia merasa bahwa di saat seperti itulah rumah Allah yang menjadi tempat pelabuhan jiwaku. Ya. Nah, ini pelajaran baik bagi Bapak Ibu Saudara. Jangan ketika kita bete, ketika seolah-olah kita sumpek, ya, seolah tidak ada damai sejahtera, terus kita pergi kemana, ya, misalnya kita cari makanan yang enak, kuliner, cari tontonan yang buat supaya jiwa kita ini tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Ya, yang selalu pernah saya katakan, di dalam diri kita itu ada rongga kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun kecuali Tuhan sendiri. Ya, ada rongga kosong dalam diri seseorang, dalam setiap orang yang tidak bisa diisi oleh apapun kecuali oleh Tuhan, hadirat Tuhan. Kalau mereka melarikan diri untuk hal-hal yang menurut mereka itu akan membuat dia tenang, membuat dia nyaman, membuat dia melupakan masalah hidupnya, itu semu. Itu semu. Berapa jam kita ada di tempat seperti itu? Paling 1 jam, 2 jam. Habis itu kita balik lagi. Kita menghadapi masalah hidup ini. Ya. Jadi pelarian kita itu harus rumah Allah, di kaki Tuhan. Itu pelarian kita, orang percaya. Pelabuhan jiwa kita itu di sana. Ya, maka saya, Bapak Ibu Saudara, jangan bangga dengan memiliki apapun. Ya, kita tidak salah pergi ke tempat rekreasi, pergi kuliner, tidak salah. Tetapi jangan itu dibuat sebagai pelarian jiwa kita. Kita menganggap bahwa kalau aku ke sana, maka aku akan mendapatkan damai sejahtera. Itu salah besar. Damai sejahtera tidak bisa dipisahkan dari hadirat Tuhan bagi orang percaya yang benar. Ya. Damai sejahtera tidak bisa dipisahkan dari persekutuan kita dengan Allah yang Maha Besar. Tidak bisa dipisahkan. Ya. Dan itulah mengapa, ya, mengapa kita perlu terus membangun intimasi. Karena setiap orang tuh pasti suatu saat akan mengalami gundah gulana, akan mengalami tekanan persoalan hidup yang berat. Tapi lewat kebenaran ini, Bapak Ibu Saudara dan saya harus mengerti bahwa pelabuhan jiwa yang benar adalah ada di hadirat Tuhan. Ya, dan ini sangat penting. Khususnya orang-orang muda, anak-anak muda, latihlah, biasakan untuk duduk sujud di kaki Tuhan. Pasti saudara akan merasakan zaman Tuhan yang tidak terkatakan. Ya, inilah damai sejahtera yang memang harusnya dimiliki oleh setiap orang percaya. Ya, selamat berjauh. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di surga, segala puji hormat syukur kami akan kehadiran-Mu. Kami bersyukur atas selawatan-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan tidak henti-hentinya kami berjuang dan berjuang bagaimana kami memiliki hubungan yang baik dengan Engkau. Bagaimana kami akan selalu ada di hadirat-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.